Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatkur Rahman SPDSD, CGP dari Lombok Timur 2. Kali ini akan mendemonstrasikan praktik coaching model Tirta yang menjadi tugas LMS pada modul 2.3. Pada praktik coaching ini, kasusnya adalah ada teman saya mengajar yang bernama Pak Hamdi mendapat masalah tentang kenaikan pangkatnya. Pak Hamdi selama 10 tahun tidak pernah bisa naik pangkat karena dalam usulan kenaikan pangkatnya itu dia tidak pernah melampirkan karya tulis yaitu PTK, sehingga selama sekian tahun itu dia tidak pernah naik pangkat. Alasannya tidak melampirkan PTK itu, menurut cerita yang dia dapatkan, ada teman seangkatannya bisa juga naik pangkat walaupun dia tidak bisa membuat PTK. Nah, jadi selama ini dia beranggapan seperti itu sehingga dia pun tidak pernah membuat PTK. Nah, tapi kenyataannya berbeda. Temannya bisa naik pangkat sedangkan dia tidak pernah naik pangkat. Nah, jadi inilah permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hamdi, sehingga dia berinisiatif untuk mencari solusi kepada saya, dan pada praktik ini saya bertindak sebagai coach dan Pak Hamdi bertindak sebagai coachee. Nah, untuk melihat bagaimana kronologi praktik coaching Tirta ini, silahkan kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, sekarang kita ketemu. Tadi pagi dan ketemu, saya terlambat masuk, kebetulan di rumah ada tamu sebentar. Oh iya. Terus Sedang apa ini kira-kira? iya, enggak ada sih Pak, cuma lihat-lihat ini ada tugas anak-anak kemarin. Oh iya, jadi kebetulan begini Pak, kebetulan kita duduk bersama. Iya. Saya meminta waktunya sebentar, ada hal yang ingin saya diskusikan gitu. Oh gitu, boleh Pak, boleh. Jadi ini terkait dengan karir saya. Iya. Saya kan 3B-nya ini dari sejak tahun 2010 gitu. Iya. Sampai saat ini saya belum bisa naik pangkat. Iya. Kira-kira permasalahan saya gimana itu kira-kira Pak? Oh, jadi sampai sekarang udah 10 tahun Bapak naik pangkat Pak ya? Iya. Tapi kemarin waktu itu Bapak bikin usul kenaikan pangkat ya? Bahkan hampir setiap tahun saya membuat pak itu. Iya. Tapi tetap juga nggak naik pangkat. Tetap Iya. teman-teman saya yang seangkatan dengan saya banyak yang naik pangkat. Itu makanya ini saya merasa sangat terpojok sekali ini dengan masalah ini. Iya. Tapi kira-kira dari semua persyaratan untuk usul kenaikan pangkat itu sudah Bapak penuhi ya kira-kira ya? Ya kan Ya. setiap tahun setiap pengusulan pak itu kan memang semuanya kita lampirkan. Iya. Kecuali ini, kecuali PTK ini. Oh. Kenapa saya tidak membuat PTK? Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman yang satu angkatan sudah banyak yang naik pangkat, dan mereka itu pun ceritanya tidak membuat PTK. Makanya itu yang membuat saya ikut-ikutan tidak membuat PTK. Toh juga akan bisa naik pangkat, tetapi cerita-ceritanya sih mereka bayar begitu. Oh gitu, iya. Iya, bagus ini tumben saya dengar yang begini nih Pak. Iya. Oke, dari diskusi kita sekarang ini Pak, kira-kira apa ya yang Bapak inginkan
setelah kita berdiskusi saat ini Pak, kira-kira apa yang Bapak Nah, inginkan? makanya ini, jadi barangkali mungkin ada saran atau solusi, karena kebetulan kan Pak Fatur Rahman senior saya secara kepangkatan lebih tinggi dan otomatis pengalamannya lebih banyak dalam hal ini. Nah, karena itu kesempatan inilah mungkin saya anggap bagus sekali untuk meminta saran atau solusi dari Bapak. Oh baik, jadi Bapak ingin setelah kita ngobrol ini Bapak mendapat solusi agar bisa naik pangkat tahun depan lah kira-kira Pak, begitu ya? Kira-kira? Iya. Oh, begitu Pak. Nah jadi mudah-mudahanlah Bapak bisa naik pangkat tahun depan. Tapi karena Bapak tidak bisa naik pangkat kemarin itu apa penyebabnya kira-kira menurut Bapak? Kira-kira penyebabnya? Kalau setahu saya sih setiap menerima hasil pengusulan PAK itu di sana di 3 komponen penilaian PAK itu hanya 1 yang belum terpenuhi nilainya. Kan ada 3 komponen ya, PKG, kemudian pengembangan diri dan KTI ini. Kalau PKG dan pengembangan diri ini bahkan sudah melebihi nilai saya. Nah, hanya 1 ini yang belum, ini masalah PTK ini Pak Guru. Oh berarti kemarin waktu pengusulannya Bapak tidak menampilkan PTK. Iya. Jadi kenapa Pak ya kira-kira Bapak tidak membuat PTK sehingga tidak dilampirkan kemarin Pak? Ada kendala mungkin Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi sih ya, salah satu yang membuat saya lemah bahwa seangkatan saya ya, teman-teman yang seangkatan banyak yang sudah naik pangkat, yang ceritanya mereka tidak membuat PTK, tetapi itu juga hasilnya mereka naik pangkat. Desas-desus yang beredar, saya sih tidak tahu kepastiannya, tetapi ini desas-desus katanya mereka banyak begitu. Berarti teman Bapak menurut cerita nggak buat PTK tapi naik pangkat. Tapi setahu saya nggak seperti itu kayaknya Pak. Di penilai itu selektif kok dia. Tapi mungkin begini Pak, teman Bapak itu ada PTK-nya Pak, ada PTK-nya, cuma Bapak tidak diceritakan bahwa dia itu pernah bikin PTK gitu. Mungkin dia bisa mencari bantuan orang mungkin sehingga ada PTK-nya gitu. Itu mungkin yang mau dimaksud bayar itu mungkin yang dimaksud bayar. Saya paham sekarang. Iya. Kemudian masalah yang lain ya, terkait dengan PTK ini. Kenapa juga saya tidak membuat PTK? Saya terus terang saja Pak Guru. Saya secara ilmunya belum tahu masalah penyusunan PTK ini. Karena sejauh ini saya belum pernah mempelajari begitu. Bagaimana sistematikanya, kemudian apa isinya, cara-cara kita membuat teori-teori di dalamnya itu saya betul-betul tidak tahu gitu. Iya memang sih Pak, untuk membuat karya tulis itu harus kita paham dulu Pak. Nah jadi untuk mendapatkan karya tulis ini sebenarnya Bapak mampu loh Pak. Bapak mampu sebenarnya. Apa kira-kira solusi Bapak agar bisa menyusun PTK ini dalam waktu dekat lah misalnya? Apa kira-kira solusi rencana saya sih mau tidak mau kita harus tahu dulu ilmu penyusunan PTK ini ya. Kita harus pelajari. Kalau sudah kita pelajari kan nanti insya Allah kita bisa buat sendiri. Betul Pak, itu bagus sekali Pak. Jadi untuk membuat PTK ini langkah Bapak sangat tepat sekali kalau menurut saya, tepat sekali. Jadi permasalahan Bapak sudah tahu ini, Bapak
sudah tahu permasalahan Itulah Bapak. permasalahan saya kira. Iya, iya. Jadi tidak ada PTK, kemudian Bapak masih belum tahu caranya ini Iya. Bapak. Iya. Silakan. Tadi kan Bapak sudah tahu permasalahan yang Bapak hadapi. Iya. Dan sudah dapat solusinya loh Bapak tadi. Kalau saya dengar itu, Iya. Bapak akan pelajari ilmu bagaimana nyusun PTK. Nah, kira-kira Pak, ada rencana Bapak enggak selain tadi solusi mencari ilmu, apakah ada rencana yang spesifik untuk mencapai tujuan Bapak itu? Ya pastinya untuk mendapatkan ilmu ini mungkin menurut saya langkah pertama saya mungkin saya akan mencari rekan yang kira-kira memiliki pengetahuan lah tentang cara penyusunan PTK ini. Kemudian bahkan ada juga saya dengar-dengar katanya sekarang sudah diadakan forum-forum KTI. Kemungkinan besar saya akan bergabung di sana nanti untuk mendapatkan lebih jauh tentang keilmuan mengenai cara penyusunan PTK itu sendiri. Mantap, Pak. Nah, itu baru. Terima kasih Pak. Baru. Nah, baik Pak. Jadi dari dua hal yang Bapak sebutkan tadi itu mencari teman yang ahli dan menyusun PTK dan masuk forum. Kira-kira prioritas Bapak yang mana ya Pak ya? Yang lebih bagus itu? Jadi ini kalau menurut saya, kalau saya bandingkan di antara dua opsi itu, mungkin saya akan cenderung ikut gabung dalam forum penyusunan KTI ini. Karena setahu saya dari teman-teman, bahkan teman kita satu ajar ini pernah yang ikut gabung di forum itu, langsung katanya diajarkan mulai dari teori-teorinya, kemudian langkah-langkah operasionalnya kita langsung sudah bekerja di sana. Makanya saya lebih tertarik nanti untuk gabung di forum. Jadi terkait dengan rekan tadi mungkin sebagai referensi saya lah. Itu. Oh, jadi nanti Bapak akan rencana untuk masuk di forum. Iya. Tapi saya pikir sebenarnya Bapak udah bisa bikin PTK ini, cuma masih belum pernah mencoba menurut saya Pak. Pernah. Iya. Kalau istilah PTK itu sendiri, saya memang pernah dengar secara sekilas. Kalau tidak salah, PTK itu merupakan sebuah tindakan yang dilatar belakangi dengan pengalaman kita yang ada di kelas. Nah, ini dalam hal ini mungkin masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran khususnya. Terus bagaimana kita mengambil solusi dari masalah yang ada itu. Hanya saja yang menjadi masalah kita tidak tahu secara teoritis, termasuk juga dalam sistematika penyusunannya itu. Nah itu yang jadi masalah di saya. Iya. Nah berarti dari cerita Bapak ini sebenarnya kan Bapak udah pernah mengalami bagaimana menyusun PTK dan di kuliah-kuliah juga. Bukan mengalami Pak, saya sekalian sebatas mendengar. Oh mendengar. Nah kira-kira dari kondisi Bapak sekarang ini berapa persen pengetahuan Bapak tentang PTK? Kira-kira kalau kita misalnya 50%, 30%, kira-kira di level mana Pak kira-kira? Karena pengetahuan saya hanya sekedar dasar, kalau kita prosentasikan mungkin hanya sekitar 10-20% lah. Oh iya, tapi sudah ada. Sudah ada gambarannya. Baik Pak, untuk mewujudkan rencana Bapak tadi, yang tadi Bapak sebutkan itu, kira-kira apa komitmen Bapak dalam waktu dekat ini untuk mewujudkan rencana Bapak itu? Aduh, pokoknya begini saja Pak. Saya sekarang bertekad untuk langsung saja mendaftarkan diri di forum itu. Karena terus terang saya cukup lama menderita ya, makan perasaan sama masalah yang saya hadapi ini gitu. Nah, mungkin besok atau lusa saya langsung sudah mendaftarkan diri itu, supaya secepat saya pelajari, tahu ilmunya dan saya bisa susul begitu. Bagus Pak, itu baru kita namanya ingin maju itu Pak. Nah sejauh ini untuk mewujudkan rencana Bapak itu kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bapak untuk
wujudkan rencana Bapak ini? Kira-kira ada nggak? Kan kebetulan ada teman kita yang sudah memang cukup lama gabung, Pak Syukur kan? Oh, Ya cukup lama gabung. Nanti saya tanya di mana forum itu, kemudian apa saja. Ya, mungkin ada syarat-syarat administrasi yang harus kita penuhi untuk bergabung. Saya langsung sudah pokoknya Pak. Ya. oh iya, bagus itu Pak. Bagus. Nah, jadi mudah-mudahan lah Pak. Saya doakan setelah Bapak masuk di forum itu, kemudian Bapak mampu menyusun PTK dengan baik, sehingga nanti diusul tahun depannya Bapak sudah punya PTK. Amin. Pak, sudah punya PTK. Harapan saya. Iya, dan kalau sudah semuanya kita penuhi, ya pasti bisa lah Pak naik pangkat itu. Tapi mudah-mudahan lah Bapak berhasil. Luar biasa obrolan kita pada Iya. kesempatan kali ini, Pak Pat. Saya cukup banyak dapat masukan. Iya. Saya terima kasih dengan adanya solusi atau saran dari Bapak itu. Sekarang pikiran saya terbuka, plong Iya. terhadap masalah yang saya hadapi ini, dan mudah-mudahan langkah saya ke depannya untuk ikut bergabung ini dipermudah saja, Pak. Amin, amin, amin. Saya doakan loh Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak, sama-sama. Iya, jadi mudah-mudahan lah. Ya, sama-sama Pak ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke. Kebetulan sudah jam masuk nih Bapak. Saya langsung masuk kelas saja dulu ya. Oh gitu. Sekali lagi Iya, saya saya ucapkan juga. terima kasih. Iya, iya. Oke. Oke. Iya, Yuk, kita masuk Iya, kelas sama-sama. Cut.